sosial yang kita temui sehari-hari dan menjelaskan teori dalam psikologi sosial. Yang pertama ada atribusi sosial dan bias atribusi. Contohnya, seorang mahasiswa melihat temannya sedang terlambat ke kelas, lalu langsung menyimpulkan bahwa temannya pemalas. Khususnya fundamental atribusi error, yaitu cenderung untuk mengatribusikan perilaku orang lain pada sifat pribadi mereka tanpa mempertimbangkan faktor situasional. Yang atribusi sosial dari Wertheimer menjelaskan bahwa kita cenderung membuat dua jenis atribusi, yaitu adalah atribusi internal karakter orang atau eksternal dari situasi. Dalam contoh tadi, mahasiswa lebih fokus pada faktor internal, temannya pemalas bukan karena situasi, mungkin karena mereka macet atau ada urusan penting. Setelah menonton film dokumenter tentang virus kenalan, dia mulai peduli dan ikut kampanye hijau. Ini contoh dari perubahan sikap pada pengaruh informasi, emosional, dan kognitif. Teori pembentukan dan perubahan sikap oleh Petty dikenal sebagai elaboration likelihood model. Ada dua jalur perubahan sikap. Yang pertama ada jalur sentral melalui pemikiran yang mendalam. Terus yang kedua ada jalur perifer melalui emosi atau luar. Dalam contoh ini, perubahan sikap terjadi karena jalur sentral, karena ia berpikir mendalam setelah menonton dokumenter. Yang ketiga ada perilaku prososial. Seseorang membawa menyeberang jalan tanpa diminta, padahal ia sedang terburu-buru. Perilaku prososial yaitu tindakan sukarela untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Teori empati oleh Daniel Benson menjelaskan bahwa orang membantu karena merasakan empati yang mendalam terhadap orang lain. Dalam contoh ini, si penolong mungkin merasa iba dan tergerak karena empati. Terus yang keempat ada agresi dan faktor penyebabnya. Seorang sopir jadi marah dan memukul pengendara lain setelah disenggol di jalan. Contoh dari agresi tersebut yaitu perilaku yang dimaksud untuk mewakili orang lain, tidak secara fisik atau verbal. Teori frustasi agresi oleh Dollard dan Miller menyatakan bahwa agresi sering muncul akibat frustasi, yaitu saat seseorang terhalang mencapai tujuannya. Dalam kasus tadi, supir frustasi karena tabrakan, lalu mengekspresikannya lewat agresi. Terus yang kelima ada dinamika kelompok. Dalam kelompok kerja ada suatu orang yang selalu mendominasi diskusi, sementara yang lain hanya pasif dan ikut-ikutan keputusan saja. Ini menunjukkan dinamika kelompok tersebut, yaitu peran, norma, dan interaksi dalam kelompok mempengaruhi perilaku anggotanya. Teori peran sosial dari Zimbardo menjelaskan bahwa orang-orang cenderung menyesuaikan diri dengan peran sosial yang diharapkan kelompok. Anggota yang dominan merasa punya peran pemimpin, sementara yang lain mungkin hanya merasa jadi pengikut saja gitu. Jadi dari contoh-contoh tadi kita bisa melihat bagaimana teori psikologi sosial menjelaskan perilaku kita sehari-hari. Mungkin penjelasan ini semoga bermanfaat dan bisa menjadi bekal dalam pemahaman dinamika sosial sekitar kita. Terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan sedikit dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan apabila pengucapan maupun yang disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.